malam RF listeners, kembali lagi dengan kami di Rewatch Film. Segera subscribe dan yuk kita mulai alur filmnya. Film dimulai dengan adegan parade Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Kemudian ada orang yang kecopetan. Detektif Boswi yang melihat kejadian itu mengejar pelaku, namun ia melarikan diri ke gorong-gorong yang menuju rel kereta bawah tanah. Saat Boswi menghampiri seseorang ternyata hanya boneka. Tiba-tiba dia dipukul hingga pingsan. Ketika sadar Boswi sudah terikat dengan lidah terjepit dan tubuh tergantung di tengah rel kereta. Kemudian si pelaku memutar rekaman video yang berisi kebohongan Boswi. Kemudian dia memberikan pilihan lidahnya terpotong atau tertabrak kereta. Mulanya Boswi berusaha melepaskan diri namun ia memutuskan untuk memotong lidahnya namun akhirnya dia tetap tertabrak. Scene berpindah ke Kapten Angi yang sedang memarahi Zik karena dia mengurusi bagian narkoba padahal Zik di bagian pembunuhan, ditambah pula Zik tidak berkoordinasi dengan rekan-rekannya sehingga banyak dimusuhi oleh banyak sesama polisi. Kemudian Kapten Angi memberi partner baru Zik yang bernama Detektif William. Setelah itu Kapten Angi memerintahkan Zik dan William untuk menyelidiki seorang yang tertabrak kereta. Sesampainya di TKP ternyata mereka sedang menyelidiki detektif Boswi yang tubuhnya sudah hancur dan lidahnya putus. Zik dan William kembali ke kantor lalu mendapatkan sebuah paket yang berisi flash disk yang berisi video dari pembunuh. Zik mengenali gedung tempat video itu direkam. Setelah Zik dan William langsung ke gedung itu, saat di sana Zik menemukan paket yang berisi lidah dan lencana olisi. Zik dan rekan-rekannya menyelidiki kasus ini sampai malam, namun mereka belum menemukan apa-apa. Di lain tempat Markus mendatangi sebuah gedung dengan membawa sitol. Dari rekaman CCTV feed melihat Boswi mengikuti seseorang ke bekas pabrik roti. Lalu ia pergi ke pabrik roti itu namun di sana tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu tiba-tiba feed dibekap seseorang sampai pingsan. Saat bangun feed sudah di atas genangan air dan terperangkap mesin yang mulai menyala, begitu juga jari-jarinya yang terikat oleh mesin penarik. Keesokan harinya ada sebuah paket yang datang. Saat video diputar si pembunuh memakai topeng seperti Jigsaw, lalu memberikan sebuah alamat. Banyak polisi menuju alamat itu, semuanya waspada ketika membuka pintu sebuah mobil dan di sana terdapat bangkai babi dan kotak kecil berisi jari Fit dan lencananya. Zik dan lainnya menyelidiki TKP dan adegan flashback pun terjadi ketika Fit disiksa. Zik mengajak William ke sebuah gereja untuk menemui mantan polisi bernama Pete yang merupakan mantan rekan Zik. Sudah 2 malam Markus menghilang lalu Zik memeriksa ke apartemen ayahnya, sayangnya ia tidak mendapatkan apa-apa. Keesokan harinya Zik kembali mendapatkan paket di mana berisi kulit manusia dan terdapat surat ancaman di sana. Ternyata setelah diteliti lagi kulit itu merupakan kulit William. Setelah itu tiba-tiba Kapten Angi mendapat pesan dari Markus untuk memeriksa berkas di ruang kasus. Saat Zik dalam perjalanan, Zik mendapat panggilan permintaan bantuan bahwa ada petugas yang terluka. Petugas itu mengatakan bahwa ia diserang oleh seseorang berkepala babo. Zik pun langsung teringat dengan pesan dari si pembunuh itu akan mengambil kepalanya yang dimaksud merupakan kepala Kapten Angi. Buru-buru Zik kembali ke kantor sambil menghubungi Angi. Saat Angi masuk ruangan kasus dia melihat tak ada orang bertopeng. Lalu pria itu melempar granat asap sampai Angi pun terjatuh. Saat terbangun tubuh Angi sudah terikat dengan wajah yang ditutupi. Si pembunuh menyuruh Angi untuk memotong sumsum tulang belakangnya, jika tidak lilin panas akan terus jatuh ke wajahnya. Sesampainya di kantor Zik langsung mencari Angi. Kemudian seorang detektif mengatakan jika Angi aman di dalam basement. Zik langsung lari ke basement namun sayangnya Angi sudah meninggal dengan kondisi wajah yang hancur. Zik yang sudah emosi datang ke tempat Pete lalu dia menelepon ayahnya lagi yang menghilang. Namun seseorang membekap Zik hingga pingsan. Saat terbangun Zik sudah terbogol ada orang yang terikat di dekatnya. Namun Zik berhasil membuka borgol menggunakan jepit rambut yang ada di sampingnya. Zik membuka penutup wajah orang yang terikat yang ternyata adalah Pete. Zik segera membangun Pete. Setelah itu Pete meminta Zik melepaskan ikatannya namun di sana Zik malah menuduhnya membunuh mereka. Setelah itu tiba-tiba ada mesin yang menyala membuat botol-botol pecah dan terlempar ke arah tubuh Pete. Zik berhasil melepaskan rantai di tubuh Pete namun itu sudah terlambat. Zik berjalan menaiki tangga dan menemukan William yang belum mati dan dialah pelaku sebenarnya. William adalah anak orang yang dibunuh oleh Pete dan dia dendam terhadap polisi-polisi kotor. Bahkan William juga menculik Markus. William menawari Zik untuk menjadi partnernya. William hanya meminta Zik untuk menemukan siapa saja polisi-polisi kotor dan dia yang akan mengeksekusinya. Zik pun mengiyakan tawaran William.
Lalu mereka menemui Markus yang sudah tergantung dengan kondisi banyak selang yang mengeluarkan darahnya. Zeke meminta William untuk melepaskan ayahnya, namun Markus bilang bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan Markus ialah Zeke harus menembak sebuah sasaran. Akhirnya Zeke memilih untuk menyelamatkan ayahnya. Dari sana Zeke mengejar William dan mereka sempat bertarung. Sementara itu polisi berusaha membuka paksa pintu yang sudah ada jebakannya, dan saat pintu terbuka selang yang masih di badan Markus mengencang lagi, lalu mesin yang dirancang William mulai aktif dan menembak polisi, dan alhasil polisi pun juga menembak Markus. Zeke tidak bisa berbuat apa-apa sementara William berhasil kabur, dan film pun berakhir.